Bab 87. Air mata seorang istri. Erik menatap seluruh tubuhnya. Ia bernafas lega saat melihat dirinya dan Mia masih berpakaian lengkap dan berusaha mengingat kembali kejadian semalam. Erik mendengus kesal saat mengingat beberapa adegan konyolnya semalam menari bersama dengan Mia. Harusnya aku tidak minum semalam, selama ini hanya Arga dan beberapa pengawal lain yang tahu kebiasaanku saat mabuk. Tapi sekarang dia juga tahu tentang hal ini. Ucapnya lirih menatap wajah pulas Mia yang tertidur nyaman menjadikan lengannya sebagai bantal. Namun suara bel berbunyi nyaring memekakan telinga, mengejutkan Erik dari lamunannya. Siapa yang datang di pagi buta seperti ini? Sekilas Erik menatap jam yang menempel di dinding. Kini tatapannya tertuju pada Mia yang tertidur pulas di sampingnya. Erik terbangun dan menarik tangannya dengan sangat kasar membuat Mia terbangun dari tidurnya karena terkejut. "Apa yang kau lakukan, Erik?" tanya Mia pada pria yang kini berjalan keluar dari kamarnya. Mia merasa kesal karena Erik sudah mengganggu tidur nyamannya dan tak menjawab pertanyaannya. "Dasar singa kutub. Untung cinta kalau tidak sudah ku lempar kepalanya itu dengan bantal ini." Tukas Mia yang memukuli bantal dengan sangat brutal. Namun detik berikutnya ia kembali teringat saat tengah malam tadi ia pindah ke kamar Erik karena tak bisa tidur sendirian di kamar asing. Mia menepuk keningnya dan menggigit bibirnya sendiri saat mengingat apa kesalahannya saat ini. Bodoh. Dia pasti berpikir hal yang tidak-tidak tentangku, pekiknya lirih. Mia merasa sangat malu dengan ulahnya sendiri dan kembali menyelimuti seluruh tubuhnya kembali. "Di mana Mia?" tanya Mila tanpa basa-basi saat Erik membuka pintu apartemen itu dan langsung menerobos masuk sebelum Erik menjawabnya. "Selamat pagi Tuan Muda." Sapa Erik sedikit membungkukkan badannya seperti biasa saat ia masih menjadi pengawal kepercayaan Raffin. "Apa yang kau lakukan? Kau adalah seorang tuan muda, jangan membungkukkan tubuhmu seperti tadi. Kita setara, Erik." Raffin menepuk pundak Erik perlahan sebelum ia menghampiri sang istri. Namun langkahnya terhenti saat mengingat sesuatu dan kembali menatap Erik yang masih berdiri tempatnya. "Belajarlah bagaimana menjadi tuan muda yang bersikap layaknya bangsawan agar terlihat berwibawa. Karena kelak kau akan sering bertemu dengan para bangsawan dan para pembisnis dari berbagai negara." Ucap Raffin menasihati. "Baik Tuan, saya akan terus belajar seperti yang Anda katakan," sahut Erik dengan mantap. Berbeda dengan Raffin dan Erik, dua wanita dengan usia yang tak berbeda jauh kini saling menatap dengan tatapan yang berbeda. "Dek." Mila mulai membuka suara. Namun dengan cepat Mia menaikkan satu tangannya tanda ia tak ingin mendengar apapun dan menatap sang kakak dengan wajah kecewanya. "Cukup Kak, aku tidak ingin mendengar ucapan apapun lagi saat ini jika kedatanganmu hanya untuk membujukku menerima putri pengkhianat itu," ucap Mia tanpa melihat ke arah sang kakak, namun Mila yang langsung duduk di samping sang adik dengan rasa bersalahnya. "Kalau kakak diam, mana mungkin kamu tahu ceritanya, Dek?" seru Mila yang mulai memeluk adiknya dengan erat. "Benar juga sih apa yang kakak bilang tadi, kalau aku tak mendengar ceritanya mana mungkin aku tahu bagaimana cerita itu." Batin Mia meronta, jiwa keponya mulai terombang-ambing namun ia masih tetap pada pendiriannya. "Kakak pergilah, aku sedang tidak ingin diganggu saat ini," ucap Mia yang langsung melepaskan pelukan sang kakak. "Yakin nih nggak mau denger ceritanya, Dek?" tanya Mila yang sedikit mendesak sang adik. "Nggak perlu," seru Mia sambil menganggukkan kepalanya. Mila menggelengkan kepalanya melihat tingkah konyol dan sedikit kekanakan adiknya. Meskipun umurnya sudah menginjak 25 tahun, tapi jika dijejerkan dengan Kenzo mereka sama saja. Mila terkekeh geli dalam hatinya. "Oke lah kalau begitu. Kakak pulang dulu, Kenzo pasti sudah menunggu kakak. Pergilah," usir Mia dengan cepat.
Baiklah kalau begitu kakak pulang dulu ya, jika kamu tidak ingin mendengarkan apa rencana kakak, untuk anak pengkhianat itu maka kakak tidak akan pernah memaksamu. Mila bersiap untuk melangkahkan kakinya dan mulai menghitung mundur dalam hati. 5, 4, 3, 2, 1. Apa kau tidak mau membujukku kak? Aku itu sangat menyebalkan, andai saja ibu masih ada akan aku adukan semua ini padanya, ucap Mia dengan wajah kesalnya. Mila tersenyum samar saat mendengar umpatan adiknya. Maaf, Mila berbalik menatap sang adik dan memeluknya kembali dengan sangat erat. Mia, kakak melakukan hal ini, karena kakak ingin dia merasakan apa yang pernah kita rasakan dulu. Kakak juga tak sudi membantunya begitu saja. Memangnya dia pikir siapa dirinya enak saja mencari kita saat mereka dalam keadaan terjepit. Ujar Mila menjelaskan. Apa maksud kakak? Tanya Mia dengan wajah bingungnya. Kakak akan memberikan pelajaran berharga untuk gadis serakah seperti dia, bukankan menjatuhkan orang yang sedang terbang tanpa persiapan itu lebih mudah. Sahut Mila membuat Mia bertambah bingung dengan ucapan yang seperti teka-teki menurutnya. Sudah cukup, jangan buat aku bingung kak, katakan saja inti dari cerita itu. Oh adikku yang manis ini sangat tidak sabaran sekali, baiklah dengarkan baik-baik dan jangan menyela sebelum kakak selesai. Iya ayo cepat ceritakan. Seru Mia yang sudah tidak sabaran dan sangat penasaran dengan apa yang sedang direncanakan oleh kakak dan kakak iparnya itu. Kini Mila pun mulai menceritakan dari awal Cecilia datang padanya hingga ia dan Raffin mulai merencanakan hal besar untuk membuat Cecilia senang dan merasa dirinya menang. Mila terus menceritakan apa saja yang ia ketahui pada sang adik. Kau sudah melakukan hal yang benar kak, tapi aku masih kesal denganmu. Kenapa kau tidak memberitahu aku sejak awal? Dan kakak ipar dia sangat menyebalkan, dia jahat sekali, sudah membuatku menangis. Mia mulai mengerucutkan bibirnya dan memeluk Mila dengan manja. Maaf, kak. Lalu bagaimana anak pengkhianat itu sekarang? Tanya Mia penasaran. Entahlah, hanya Kak Raffin yang tahu soal itu. Di tempat lain, Cecilia merasa sangat ketakutan saat dirinya harus berhadapan dengan beberapa gigolo suruhan Juna. Ya, Juna dan Raffin sudah memberikan pelajaran berharga untuk gadis serakah seperti Cecilia agar dia jera dan mulai berpikir ulang jika untuk memanfaatkan keluarga Adiaksa, apalagi jika menyangkut istri kesayangan Raffindra Adiaksa. Bagaimana, apa kau suka dengan hadiah dari Tuan Raffin? Tanya Juna menatap sinis pada gadis angkuh dan sombong itu kini berdiri dengan wajah penuh ketakutan. Jangan lakukan ini padaku, aku mohon. Aku akan meminta maaf pada Tuan dan Nyonya Adiaksa, tapi jangan lakukan hal ini padaku, aku mohon. Cecilia mulai bersimpuh di kaki Juna dengan wajah memelasnya. Juna tersenyum smirk menatap jijik pada wanita yang tengah bersujud di bawah kakinya. Hei, kalian lakukan pekerjaanmu, aku tahu ini bukan yang pertama kalinya untuk wanita itu. Perintah Juna yang langsung pergi begitu saja meninggalkan Cecilia dan 3 orang gigolo. Bab 88. Hari silih berganti, waktu pun terasa lebih cepat berlalu. Kini di mansion utama sudah ramai dipenuhi para tamu undangan untuk merayakan 7 bulan kehamilan bayi kembar Mila. Vin, di mana istrimu? Ayo ajak dia turun, acara akan segera dimulai. Aku akan membawanya kemari mom. Sahut Raffin yang langsung pergi berjalan menuju kamarnya. Ceklek. Sayang. Raffin berjalan menghampiri sang istri yang tengah menatap pantulan dirinya di cermin. Mila tersenyum menyambut kedatangan suaminya. Bagaimana penampilanku kak, apa sudah rapi? Apakah aku cocok memakai pakaian ini? Lihatlah sekarang perutku bertambah besar saja, aku sudah seperti badut sekarang. Rengek Mila dengan manja. Raffin tersenyum mendengar ucapan sang istri dan langsung memeluknya dari belakang sambil mengusap perut buncit sang istri. Sayang, bagiku kau sangat cantik dan seksi.
Terima kasih, aku dan anak-anak sangat beruntung memiliki istri sekaligus mommy hebat sepertimu sayang. Bisik Ravin sambil mengecup tekuk sang istri, dan menyembunyikan wajahnya di sana membuat Mila merasa resah dengan kelakuan suaminya bucinnya itu. Ayo Kak, acara mungkin sudah akan dimulai sekarang. Ravin langsung menepuk keningnya saat mengingat kembali apa tujuan awalnya ia ke kamar itu. Ah iya, aku hampir lupa, Mommy menyuruhku untuk menjemputmu tadi. Dan kau lupa. Mila tersenyum dan menggelengkan kepalanya menatapnya sang suami yang tengah tersenyum kikuk ke arahnya. Ravin langsung menggandeng tangan sang istri untuk membawanya keluar kamar mereka dan bersiap untuk menyambut para tamu undangan. Awalnya Ravin memaksa untuk menggendong Mila, namun Mila menolaknya dengan sangat tegas. Ia sangat malu jika terus mengumbar kemesraannya di hadapan semua tamu undangan Mommy mertuanya. Mila takut jika akan menjadi cemoohan yang berdampak buruk bagi keluarga adiaksa. Kini Mila dan Ravin berdiri mulai menyambut kedatangan para tamu undangan dengan senyuman bahagia mereka. Namun senyuman Ravin langsung berubah kala melihat tamu yang tak diundang juga menghadiri acara 7 bulanan kehamilan sang istri. Ravindra memegangi tangan sang istri begitu erat hingga membuat Mila merasa terkejut dan kesakitan karena ulah suaminya. Ravin langsung menarik pinggang sang istri agar tidak jauh darinya. Kini Mila menatap lekat sang suami dan ikut melihat ke arah pandangannya, dan kini tatapan Mila beradu dengan tatapan sendu Hendra dan keluarganya. Siapa yang mengundang mereka? Batin Mila mulai bertanya-tanya. Kini Mila mulai menatap sang suami yang terlihat sangat waspada dengan rahang mengeras. Aku mencintaimu Kak, hanya kaulah yang ada di dalam hatiku dan selamanya akan seperti itu. Bisik Mila yang langsung menyadarkan Ravin dari apa yang sedang dilakukannya saat ini. Sayang, maafkan aku sudah menyakitimu. Kak, tidak apa-apa, jangan panik, aku baik-baik saja, tenanglah. Maafkan aku. Ravin merasa sangat bersalah dengan apa yang sudah dilakukannya. Seharusnya aku percaya pada istriku. Tapi karena rasa rakut kehilangan tanpa sadar aku sudah menyakitinya sekarang. Ravin menatap pergelangan tangan Mila yang masih terlihat jelas bekas kukunya yang menancap di sana. Sayang, tunggu sebentar, aku akan mengambilkan salep untukmu. Sekarang duduklah di sini. Ravin menuntun istrinya untuk duduk. Ia tak ingin jika istrinya kelelahan karena terus berdiri menyambut para tamu. Ravin pergi meninggalkan sang istri untuk mengambil salep untuk mengobatinya. Namun tak berselang lama setelah Ravin pergi, Hendra dan keluarganya datang untuk memberikan selamat pada Mila. Kak Mila, selamat untukmu, ucap Riri dengan penuh ketulusan. Terima kasih Riri atas kehadiranmu di acara ini. Kak, aku sangat ingin memelukmu, bolehkan? Pinta Riri dengan wajah sedikit memohon. Tentu saja. Mila tersenyum merentangkan tangannya untuk memeluk mantan adik iparnya itu dengan penuh ketulusan. Sedangkan Hendra masih berdiri dan menatap mantan istrinya tanpa mengatakan apapun saat ini. Sudah sekarang giliran ibu memeluknya. Bi Isna pun memeluk Mila dan mengusap perut buncit mantan menantunya itu. Andai saja dulu aku bisa bersabar, mungkin hari ini aku yang akan berdiri di samping menantuku dan menyalami semua para tamu undangan dengan penuh kebahagiaan. Batin Bu Isna menangis menyesali perilaku buruknya pada Mila di masa lalu. Selamat Mila, ibu ikut senang dengan hal ini. Andai saja Bu, anggap saja mereka juga cucu ibu, jika nanti mereka lahir ibu boleh bermain bersama mereka nanti. Mereka. Bu Isna merasa bingung dengan perkataan yang diucapkan Mila saat ini. Seketika tatapannya tertuju pada perut buncit Mila dan menutup mulutnya yang langsung terbuka lebar. Iya Bu, mereka kembar. Apa? Mereka kembar. Selamat untukmu Mila, ibu ikut senang dengan kehamilan twinsmu, ucap Bu Isna dengan penuh ketulusan mengelus perut buncit Mila. 3 Bu, bukan 2. Sahut Mila yang langsung membuat Hendra syok.
dan hampir terjatuh dari tempatnya berdiri jika tidak ditahan oleh Riri adiknya. "Wah, benarkah Kak?" pekik Riri yang langsung berteriak kegirangan saat mendengar ucapan mantan kakak iparnya. "Selamat, selamat, selamat. Kau memang calon ibu yang hebat Kak." "Tidak, bukan calon. Tapi aku sudah menjadi ibu sejak lama, saat aku bertemu dengan putraku." "Kenzo, kemari sayang, ayo sapa nenek dan onti di sini," ucap Mila yang langsung diangguki Kenzo yang sedang berdiri menyambut kedatangan para tamu bersama dengan Nyonya Renata. "Aku datang Mom," sahut Kenzo yang langsung berjalan ke arahnya. "Ibu tak menyangka kau seberuntung ini mendapatkan keluarga yang begitu baik padamu, sedangkan kami." "Bukan dia yang beruntung Nyonya, tapi kamilah yang beruntung memiliki menantu sepertinya," seru Nyonya Renata yang mengahuti perkataan mantan ibu mertua menantunya. Nyonya Renata sengaja mengundang keluarga Hendra untuk membuktikan bahwa putranya lebih unggul, dalam waktu beberapa bulan saja bisa membuat Mila hamil, bahkan bukan hanya 1 tapi 3 sekaligus. Semua butuh proses dan kesabaran. Untuk memiliki seorang keturunan, hati dan pikiran ibu harus benar-benar bahagia dan merasa dirinya tenang dan aman. Salah satunya adalah support dari keluarga, bukan menyuruh mencari induk lain. Kalau bibit tidak berkualitas, memakai induk manapun tak akan pernah berhasil. Sindiran Nyonya Renata bagaikan anak panah yang menancap tepat sasaran. Hendra mengepalkan sebelah tangannya, untuk menahan segala emosi yang meluap-luap dalam hatinya, saat mendengar ucapan Nyonya Renata yang menyindir dirinya dengan begitu pedas. Begitu juga dengan Bu Isna, namun yang ada dikatakan oleh Nyonya Renata adalah hal yang benar, semua adalah karena kesalahan mereka, dan ego yang begitu tinggi hingga dengan sangat sadar mereka sudah melukai hati dan fisik Mila secara terang-terangan. "Mom," Mila menggelengkan kepalanya menatap Momi mertuanya dengan tatapan memohon. "Baiklah sayang, Momi akan menyambut kedatangan tamu lainnya. Bu Isna, silahkan nikmati hidangan yang sudah kami sajikan di sini," ucap Nyonya Renata dengan nada dinginnya sebelum ia pergi meninggalkan tempat itu. "Maaf. Kamu tidak salah Mila, yang dikatakannya memang benar. Sekarang kami pulang dulu dan sekali lagi selamat atas kehamilanmu," sambung Bu Isna yang langsung pergi setelah berpamitan dengan Mila, begitu juga dengan Riri yang menemani sang ibu. Bab 89. Setelah Bu Isna dan Riri pergi, kini tinggallah Hendra yang masih berdiri di sana menatap mantan istrinya dengan penuh kerinduan. Sedangkan Kenzo yang melihatnya menatap tak suka pada pria yang kini menatap Mominya dengan tatapan seperti itu. "Momi, ayo kita pergi sesana, aku sangat ingin memakan kue yang dibuat Pak Lim," ajak Kenzo yang langsung menuntun Mila pergi meninggalkan Hendra. Namun dengan cepat Hendra menghentikan langkah kaki Mila dan Kenzo seketika, begitu juga dengan Rafin yang langsung diam di tempatnya dan berdiri tak jauh dari mereka. Rafin tak langsung menghampiri sang istri karena ingin tahu apa yang akan dikatakan oleh mantan suami dari istrinya itu. "Mila, bolehkah kita berbicara sebentar saja?" tanya Hendra dengan sedikit memohon pada Mila. "Katakan saja apa yang ingin kamu katakan Hendra," sahut Mila menatap mantan suaminya dengan wajah biasa saja, karena saat ini Mila sudah benar-benar melupakan segalanya tentang Hendra dan hanya ada Rafin-lah yang memenuhi ruang hatinya saat ini. "Selamat atas kehamilanmu, Nyonya, besar benar kau memang pembawa keberuntungan, hanya saja dulu aku yang tak pandai bersyukur telah memiliki istri sebaik dirimu." Mila menghela nafas panjangnya menatap pria yang kini telah menjadi mantan suaminya. Ada rasa iba saat melihat penampilan Hendra yang terlihat lusuh dan lebih kurus, sangat berbeda jauh dengan Hendra yang ia kenal dulu. "Tidak perlu lagi membahas masa lalu, saat ini dia istriku dan lihatlah aku berhasil membuatnya hamil hanya dengan waktu 3 bulan saja," sahut Rafin yang kini tengah berjalan menghampiri sang istri dengan gaya coolnya. Kenzo bernafas lega saat melihat dedinya sudah kembali.
Kini ia pun mulai melepaskan tangan Mila dan langsung pergi menghampiri grandma-nya setelah sang Dedi menyuruhnya untuk pergi. Sayang, duduklah, jangan terlalu lama berdiri seperti ini, kau akan kelelahan nanti. Rafin mengecup bibir mungil istrinya sekilas untuk memanas-manasi Hendra yang masih berdiri di sana. Apa kau ingin makan sesuatu, sayang? Tidakkah aku ingin duduk sebentar, pinggangku rasanya pegal sekali, keluh Mila yang langsung mengusap perut buncit dengan penuh senyuman. Pasangan suami istri itu kini mulai bercengkrama dan melupakan kehadiran Hendra yang masih berdiri di sana menatap wajah Mila dengan tatapan sendunya. Perlahan kakinya pun melangkah mundur meninggalkan tempat itu dengan hati penuh penyesalan. Walau dalam suasana yang ramai, tapi Hendra merasakan kekosongan dalam dirinya. Rasa penyesalan yang terus larut dalam hatinya kian menggunung dan tak dapat dibendung lagi. Namun ia merasa lega bahwa Mila telah bahagia saat ini. Maaf untuk dosa yang pernah aku lakukan di masa lalu, semoga kau bahagia bersama dengan keluarga barumu saat ini. Kenangan saat bersamamu akan tersimpan rapih dalam ingatan. Hendra tersenyum samar menatap Rafin yang tengah menempelkan telinganya di perut buncit Mila, hingga tanpa sadar air matanya pun lolos begitu saja. Kak, ayo kita kembali ke rumah sakit. Ibu sudah sangat cemas menunggumu. Riri datang menghampiri sang kakak dan membawanya pergi meninggalkan ruangan itu. Namun kini pandangan Riri tertuju pada Juna, yang kini sudah menjadi mantan kekasihnya tengah mengobrol bersama Mia dan Erik. Juna yang merasa dirinya diawasi pun melihat sekelilingnya, dan pandangannya pun terhenti saat melihat mantan kekasihnya tengah berdiri menatapnya dengan raut wajah yang tak bisa diartikan. Juna berdehem menetralkan detak jantungnya yang berdetak begitu cepat dan langsung merangkul pinggang Mia untuk memanas-manasi Riri. Nona, ikut dengan saya, ada hal yang harus kita bicarakan mengenai hal lain, ajak Juna meninggalkan Erik yang masih berdiri di sana. Hei, kau tidak sopan, seru Mia yang langsung menepis tangan Juna yang melingkar di pinggangnya. Sekilas Mia menatap wajah Erik ingin melihat bagaimana reaksinya, namun Mia merasa sangat kecewa saat melihat Erik tak memperlihatkan raut wajah apapun selain wajah datar dan dinginnya. Maaf Nona jika saya kurang sopan, saya hanya ingin melihat Riri mengerti jika tanpa dia pun saya bisa hidup bahagia. Juna langsung menundukkan kepalanya setelah Riri keluar dari ruangan itu. Apa? Jadi kamu cuman buat aku jadi tameng kamu gitu? Ish. Pria macam apa kau ini? Mia mendengus kesal dan langsung pergi meninggalkan Juna dan kembali duduk di samping Erik. Sedangkan Riri membawa Hendra keluar dari ruangan pesta setelah melihat mantan kekasihnya yang begitu dekat dengan adik dari mantan kakak iparnya dulu. Maaf Juna, bukan niatku untuk menyakitimu, tapi ini adalah jalan terbaik untuk kita. Batin Riri. Ada apa Ri? Tidak ada Kak, ayo cepat, ibu pasti sedang cemas menunggumu di mobil. Sahut Riri yang langsung menggandeng tangan kakaknya meninggalkan mansion utama. Setelah acara pesta 7 bulanan kehamilannya selesai ini, Mila mulai merebahkan tubuhnya agar merasa rileks. Ya Allah, beginilah nikmatnya jadi seorang ibu hamil. Bekerja sedikit saja aku sudah merasa sangat lelah, keluh Mila sambil memijat lembut lututnya. Sedangkan Rafin yang baru keluar dari kamar mandi tersenyum saat mendengar ucapan sang istri, dan berjalan menghampiri Mila dengan memakai handuk yang melingkar di pinggangnya. Sayang, kau adalah momi yang sangat hebat, karena kau mampu membawa mereka bertiga sekaligus, ucap Rafin memberikan semangat untuk sang istri. Iya, ini semua karena kenakalan itu, tunjuk Mila pada aset berharga suaminya yang langsung terlihat jelas saat handuk yang dipakai Rafin terlepas dan memperlihatkan benda yang selalu membuatnya terbang melayang menuju puncak nirwana. Apa yang sedang kau lakukan Kak? Apakah kau tidak malu? Mila langsung menutupi wajahnya dengan cepat. Sedangkan Rafin terkekeh geli melihat tingkah konyol istrinya dan langsung memakai kembali handuknya yang sempat terlepas. Kau sangat menggemaskan,
Sudah sering merasakan bagaimana rasanya tapi sekarang bertingkah malu-malu seperti itu. Lucu sekali. Rafin menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju ruang ganti. Sedangkan Mila yang merasa sangat malu langsung menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut, setelah mendengar ucapan sang suami yang begitu frontal menurutnya. Karena merasa sangat lelah sudah beraktivitas seharian, kini Mila pun tertidur bersama dengan suaminya. Namun di tengah malam Mila terbangun saat merasakan sakit yang teramat sangat di perutnya. Emih. Mila meringis menahan rasa sakit dengan keringat yang terus membasahi tubuhnya. Kak. Mila memanggil sang suami yang kini sedang tertidur pulas di sampingnya. Rafin membuka matanya saat mendengar suara sang istri yang memanggilnya, dan betapa terkejutnya Rafin saat melihat Mila tengah kesakitan memegangi perutnya. Rafin merasa sangat panik dan langsung mencari ponselnya untuk menghubungi Dokter Tasya. Kemana dokter itu? Kenapa dia tak mengangkat panggilanku? Kesal Rafin yang langsung melemparkan ponselnya ke sembarang arah dan langsung menggendong Mila untuk membawanya ke rumah sakit.